live bareng bersama Master Iswadi. Oke, alhamdulillah kita bergabung. Teman-teman tetap stay tune. Nanti jangan lupa silakan tanya apapun berkaitan tentang kuliah ke luar negeri, bagaimana menyusun dream planning, bagaimana tips and trik mendapatkan beasiswa berkelas, bagaimana perjuangan atau hidup di negeri orang gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good morning, Master. How are you? Baik. Alhamdulillah. Wah, di Amerika nih jam berapa nih, Coach? Sama sih, tapi sini bedanya pagi aja. Bedanya pagi aja ya. Berarti beda 12 jaman gitu ya, Bang ya? Yap. Nah, Bang, ini setiap di live podcast Hi Coach ini, setiap orang yang kita undang, kita harus kita panggil Coach. Karena setiap orang kan guru dan juga gitu. murid. Nah, jadi Bang Iswadi kan juga coach atau pelatih kita nih. Dan mungkin kita akan bongkar-bongkar rahasia mengenai tips kuliah ke luar negeri, bagaimana mendapatkan beasiswa yang berkelas, pengalamannya di sana, ataupun perjuangan mendapatkan semua itu. Nah, sebelum itu nanti juga teman-teman akan bertanya sama kita tentang apapun di kolom komentar. Selama 1 jam ke depan nih teman-teman semuanya, kita manfaatkan waktunya karena jarang-jarang nih Coach Iswadi ada waktu buat kita semua nih untuk sharing-sharing yang sangat produktif. Karena memang di Amerika sendiri itu jam 8 pagi, Coach ya? Iya, jam sama, tapi jamnya sama, bedanya waktu aja gitu ya, Coach ya? Iya, benar. Oke, nah by the way, Coach, kira-kira berarti udah di sana udah berapa lama nih, Coach? Setahun. Hampir setahun ya? Udah 1 tahun semua. Hampir setahun ya, Coach ya? 28 kan? Iya, 28. Wow. Pas 1 tahun. Berarti pas 1 tahun, Coach ya? Karena berarti live kita nih sekalian anniversary lah ya. Terakhir mengingat kelas bareng gitu di satu kelas TOEFL yang luar biasa, kangen banget nih belajar. Dan karena memang Master Iswadi ini teman-teman juga merupakan tutor English, TOEFL maupun IELTS dan juga di Asia. Jadi teman-teman nanti boleh nanya nih tips bagaimana percaya diri bahasa Inggris, boleh nggak masalah, anything. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai hari ini. So, sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak, sebelum kita bongkar-bongkar rahasianya dan Coach Iswadi ngobrol sama kita, boleh nggak Coach perkenalkan dirinya gitu, dari mana gitu, bahwasanya asalnya dari mana, sebelumnya dari lulusan mana gitu. Mungkin Coach sendiri yang perkenalkan kan lebih luar biasa lah gitu ya. Gitu. Tadi udah sempat kita kenalin sih, bosnya apalagi kalau anak daerah tuh jangan minder, justru harus jauh lebih semangat karena Coach Iswadi ini dari Labura teman-teman semuanya. Nah, yang tahu Labuan Batu Utara itu daerah Sumatera Utara juga, jauh dari kota Medan, itu mampu loh meraih impiannya ke negeri Paman Sam. Berarti tidak ada batasan dalam impian. Kita nggak boleh mengeluh. Nah, jangan menyerah gitu ya. Nah, so setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. So boleh Coach kenalan dulu sama kita semua gitu, sama para sobat muda milenial Indonesia gitu. Siap. Kita punya slogan nih Coach di podcast ini, kita punya slogan muda berkarya mendunia. Jadi selagi masih muda kita harus berkarya dan harus mendunia seperti Coach. Doakan Coach supaya bisa menyusul nanti ya. Amin. Udah boleh. Boleh, silakan Coach. Oke, terima kasih sih sebelumnya udah ngajak join yang acara beginian sama Rijal yang luar biasa banget. Ya, aku asalnya dari Labuan Batu Utara, 5 atau 6 jam ya dari Medan kalau naik kereta api. SD sampai SMA di sana, kemudian kuliah sama kampus sama Rijal, tapi aku lebih senior. Rijal tahun berapa ya, masih kuliah kan aku iya. aku lulus, Rizal baru masuk sepertinya. Jadi kuliah di Medan, kemudian jurusannya kayaknya sama dulu kalau di UIN itu ekonomi cuma 1, tapi sekarang nggak tahu, kayaknya makin banyak jurusannya ekonomi Islam dulu. Kemudian setelah tamat kerja dulu sempat di lembaga sosial selama 3 tahun. Setelah itu baru alhamdulillah dapat beasiswa untuk bisa lanjut sekolah lagi di sini di US. Nah, itu berarti perjalanannya begitu panjang Coach ya, sampai bisa di negeri Paman Sam Coach ya. Atau memang impian ingin kuliah ke luar negeri itu sejak kapan Coach? Sejak kapan? Sebenarnya sejak lulus SMA udah pengen gitu. Jadi setelah lulus SMA
dulu setelah lulus MAN pengen banget langsung S1-nya atau S1 atau D3-nya itu pengen ke luar negeri. Jadi kemarin tuh sempat nyoba sih beberapa beasiswa ke Jepang. Untuk yang D3, kalau teman-teman tahu Monbugo Kagokuso pernah coba ikut seleksi tapi gagal. Dan akhirnya mengingat bahwa memang kalau pengen ke luar negeri beasiswa S1 banyak gitu kan, tapi kalau lebih banyak lagi untuk S2. Jadi ya udah mendingin diselesaikan dulu S1-nya di Indonesia, baru nanti coba untuk yang S2-nya ke luar negeri jadi. Gitu. Berarti ketika gagal itu perasaannya gimana, Coach? Apakah berhenti atau gimana gitu? Apa yang di benak Coach saat itu? Normal sih pada umumnya, kayak misalkan pernah ngerasa gagal kan jauh gitu kan, kayak waduh, pasti kan gitu kan, sama normal pada umumnya. Kayak apa sih yang salah dari aku, jadi ngerasa insecure, kayaknya aku paling bodoh dah gitu, paling bodoh dibandingkan yang lain. Tapi ya udah gitu kan, sebenarnya proses untuk dapatkan beasiswa kan bukan perkara pintar atau enggaknya kita kan gitu, tapi perkara kita cocok nggak, karakter kita cocok nggak dengan apa yang mereka inginkan gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Berarti sampai Coach bisa di titik yang sekarang nih, apakah itu gimana nyusun planningnya tuh? Makanya sekarang kan mungkin sebelumnya kuliah di Medan dulu, di UINSU gitu ya. Nah itu apakah udah ada benak gitu langsung ngetes di Amerika atau prosesnya itu gimana? Yang begitu panjang, karena teringat waktu di kelas TOEFL kemarin itu kan Coach sendiri udah ngetes sana sini, rupanya rezeki padahal Amerika nggak pernah kebayang gitu, pengennya di sini. Nah itu gimana tuh Coach? Mungkin teman-teman sobat muda pengen tahu nih ceritanya tuh. Nah sebenarnya kalau dikatakan pengen kuliah ke US, sebenarnya nggak pengen ya, karena cukup jauh banget ya dari Indonesia, itu jauh kali. Kalau perjalanan hampir sekitar 23 jam lah ya, soalnya transit kan ke Jepang dan lain sebagainya. Hampir kalau sama itu transit karena jauh kali, jadi pengen yang dekat-dekat gitu kan. Dulu pengennya ke yang paling dekat aja, ke Aussie gitu kan, cuma 5 jam kurang lebih. Tapi masalahnya kan jadi abang kemarin mikir kok aku sombong banget gitu kan, aku belum nyoba aja udah mau milih ke Australia gitu. Jadi akhirnya setelah tahu itu ya udah segala macam kesempatan dicoba aja gitu kan. Tinggal lagi ya gimana rezekinya gitu. Ya semua di-apply, tinggal gimana rezekinya, nothing tulus aja gitu. Akhirnya Allah kasih jalan ke Amerika. Karena terkadang yang apa yang kita nggak pengen itu yang dapat, tapi mungkin itu terbaik yang dikasih gitu. Berarti berkas-berkas kita sebar aja, kayak sebar jala gitu Coach ya. Mana yang nyangkut ya disitulah rezekinya. Mungkin belum tentu baik buat kita, tapi menurut Allah itu yang baik ke kita gitu Coach ya. Benar. Dan ketika memang Amerika lah pilihannya yang misalnya menerima kita gitu, mengapply berkas kita, itu kayak mungkin menetapkan gimana Coach? Cara kita waktu kita pengen kuliah luar negeri menetapkan kayak jurusannya dulu kah, kampusnya dulu kah, atau gimana? Mungkin teman-teman yang mungkin masih SMA atau pengen juga S2-nya di luar negeri, itu awal kita menyusun planning itu gimana Coach? Mungkin pengen kali gitu punya impian kuliah luar negeri gitu. Kalau sebenarnya yang paling penting itu sih ada niat dulu. Sebenarnya pengen kuliah lagi tuh mau apa gitu. Apakah cuma mau gaya-gayaan gitu kan? Supaya pamer foto Instagram gitu kan. Telegram gitu ya. Ya. Apakah memang cuma pengen gaya-gayaan yang kayak gitu atau gimana gitu kan? Jadi lebih baik cari dulu ke dalam diri kita mau ngapain nih, ke sekolah lagi, emangnya perlu sekolah lagi, emangnya perlu sekolah ke luar negeri gitu kan. Jadi sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan besar, kenapa gitu, kenapa aku pengen ke luar negeri, kenapa nggak di Indonesia aja gitu kan. Banyak kan kampus-kampus yang bagus di Indonesia gitu kan. Jadi lebih tanya dulu ke diri kita, kenapa aku pengen sekolah ke luar negeri gitu kan. Kenapa kalau misalkan kita udah S1, kenapa aku harus lanjut S2 lagi? Sebenarnya ada apa? Jadi cari dulu big why-nya gitu loh. Kalau kasus aku ngerasa waktu itu aku udah cukup untuk ngerasain pendidikan di Indonesia dalam tanda kutip.
meskipun kemarin cuma kuliahnya di Sumut ya di Medan, nggak tahu sih pendidikan di Jawa seperti apa, tapi udah dari SD sampai SMA, kemudian kuliah juga udah rasain di Medan gitu kan. Aku kayaknya butuh nih suasana baru terkait dengan dunia perkuliahan, butuh kayak kita bertukar pikiran dengan teman-teman yang dari luar negeri, dari berbagai negara, duduk satu bangku, kemudian kita kayak diskusi, butuhnya kayak gitu. Jadi buat supaya nambah wawasan juga gitu kan. Jadi cari dulu pengennya apa gitu, baru ya udah kalau tahu udah firm pengennya itu udah, berarti tahu teman-teman apa yang mau dicari. Karena kalau nggak nanti ngambang kan, ngambang banget. Jadi ngambang cuma ikutan arus kan ada di sebenarnya. Berarti nggak boleh juga ngikutin arus coach ya. Ibarat sekarang yang ngikutin arus tuh hanya ikan mati coach ya. Harus melawan arus ya coach ya. Out of the box gitu ya. Jangan ngelawan arus juga, nanti payah juga. Payah gitu ya. Harus seimbang lah coach ya. Balance lah. Tahu lah. Balance berarti kita harus tahu big why-nya. Kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri? Apa yang ingin kita capai? Terus kembali nanti kira-kira kita ingin ngapain gitu coach ya. Jangan hanya sekedar kuliahnya sekedar mungkin aku lulusan keluar negeri loh, kalau nggak jadi apa-apa atau nggak bisa berkontribusi untuk negara ataupun yang lainnya, buat apa juga kalau nggak tahu alasannya. Benar coach ya. Bener, kayak Rizal ngapa sih kuliah lagi S1 di UIN gitu, misalkan gitu, kenapa kuliah gitu, kenapa nggak langsung kerja gitu. Jadi ada why-nya gitu kan, karena kalau kita tahu kan, jadi kita enak ntar nulisin di esai kita gitu, jadi kita enak ngejualnya gitu, maksudnya ngejual dan kata kutip. Iya sih coach, ngerasa sih coach, karena dulu kayak 2014 lulus di Bandung gitu, habis tamat SMK gitu kan, lulus di kampus di Bandung, tapi Allah belum ngasih rezeki untuk bisa terbang ke Bandung, masih Bandung loh coach. Nah tapi Allah ngasih rupanya yang rezeki tuh kerja dulu di salah satu industri kala itu. Tapi pengen kerja pun karena ada mentor atau ayah angkat bilang kerja jangan lama-lama, ambil ilmu pengalamannya, beranikan diri keluar. Tapi bukan untuk cari kerjaan yang lebih baik lagi, memang ada hasrat seneng belajar, pengen lagi kuliah gitu, dan kuliah ada punya alasan gitu. Dan ya benar kata coach, harus punya alasan setiap apa yang kita ambil. Makanya kuliah sendiri jujur telah 2 tahun baru mulai kuliah di 2016 gitu, jurusan ekonomi Islam di UIN. Itu pun masuk kampusnya waktu itu pun memang awalnya ikut-ikutan, tapi kalau niat untuk kuliahnya itu memang benar-benar niat banget gitu. Bahkan sampai S3 nanti coach, karena kayak inspirasi kayak Emil Darda, kayak yang lainnya, dan Dino Patijala yang benar-benar open minded banget kenapa kita harus kuliah gitu. Nah itu sih. Nah by the way coach, mungkin nanti teman-teman semuanya selama 1 jam ke depan yang ingin bertanya langsung sama Coach Iswadi tentang apapun itu, entah beasiswa, tentang kehidupan, biaya, atau pengalaman, silakan langsung ketik di kolom komentar. Mungkin akan langsung dijawab langsung sama Coach Iswadi. Ayo manfaatin waktunya, kita benar-benar jadikan malam set night ini malam yang produktif banget. Nah karena membangun impian itu sangatlah mudah, tinggal bagaimana memperjuangkannya. Asik gitu ya. Nah so tadi Coach Iswadi kan tadi Coach Iswadi udah bilang tuh kita harus tahu big why-nya. Setelah itu apa coach yang harus kita persiapkan? Misalnya apalagi kayak kita yang mungkin di tengah punya pekerjaan misalnya, atau kita yang masih menjalanin kuliah gitu, atau yang sedang mungkin persiapan mau wisuda. Nah itu step selanjutnya itu gimana coach? Setelah kita menemukan big why-nya. Oke. Coach sendiri gimana? Setelah menemukan big why-nya, daftar beasiswanya. Daftar beasiswa ya, bener juga. Gimana kita mau diterima kan? Bener. Iya, kalau nggak daftar. Bener ya, kalau nggak daftar ya gimana mau diterima gitu. Jadi kalau mau daftar, berarti harus tahu dulu kan syarat-syaratnya. Ya udah, tapi sebelum dari itu teman-teman tahu gini, aku pengen belajar apa gitu kan. Kemudian aku mau di negara mana nih? Atau beasiswa apa yang tersedia? Jadi langkah pertama mungkin setelah dapat big why-nya, teman-teman mungkin bisa cari nih info beasiswa apa aja yang ada di tersedia gitu kan, yang untuk orang Indonesia gitu. Ada banyak tuh kan beasiswa yang tersedia. Dari kemudian satu-satu lah, kemudian pilih, kemudian syarat-syaratnya apa aja gitu kan untuk daftar. Misalkan syarat yang paling utama itu syarat sertifikat bahasa kan, misalnya kayak TOEFL dan lain sebagainya. Mulai dilengkapi dari sekarang.
mulai dilengkapi dari sekarang. Kalau nggak ada, misalnya kalau belum mencukupi ya mulai dilengkapi dari sekarang. Karena kan itu yang cukup penting kali kan, salah satu syarat utamanya gitu. Misalkan harus ada sertifikat TOEFL, kemudian teman-teman harus nulis esai dan lain sebagainya. Nah, sertifikat TOEFL nih yang terkadang bikin masalah. Maksudnya kalau teman-teman yang udah punya basic bahasa Inggris yang cukup bagus, misalkan kalau pengen kuliah di negara yang dengan berbahasa Inggris, maka syaratnya kan TOEFL gitu biasanya. TOEFL atau IELTS gitu loh. Ya udah, kalau bagi teman-teman yang udah punya basic yang cukup bagus, coba tes gitu loh. Coba tes. Kalau dapat skornya mencukupi, bisa ngelamar gitu kan. Tapi masalahnya kan kita ini agak susah untuk ngedapetin skor yang tertentu yang mereka pengenin gitu. Jadi butuh proses di situ, butuh proses panjang. Dia harus belajar lagi bahasa Inggris. Dalam hal ini TOEFL atau IELTS ya. Setelah dapat ya udah daftar gitu. Tetapi kita dapat sertifikat TOEFL atau IELTS yang sudah memenuhi ambang batas itu bukan jadikan kita aku pasti lulus nih, enggak kan. Itu kan cuma kayaknya kita bukti mendaftar kita kalau kita udah daftar nih, kita udah layak, maksudnya kita udah bisa qualify gitu. Tapi tahap selanjutnya mereka bakalan ngelihat esai kita, CV kita seperti apa gitu. Nah, tadi kenapa perlu cari big why? Itu tadi karena kita harus menuliskan di esai kita gitu. Ini kan banyak nih yang ngelamar di beasiswa itu kan. Ada ibaratnya misalkan lah ada ribuan gitu kan. Kenapa kita itu berbeda dari yang lain-lainnya? Itu bisa kita tuangkan di esai kita atau sama CV kita seperti itu sudah. Jadi butuh proses. Maaf ya teman-teman, mungkin jaring. Oke. Gimana coach? Oke. Aman coach? Aman. Dengar ya? Aman. Dengar. Wah, jauh lebih jelas nih. Berarti tadi gimana coach? Lanjutannya? Dengan kita big why, ada menemukan big why tadi, kita kenapa harus dipilih dari banyaknya orang yang mendaftar, itu gimana tuh coach? Meyakinkan pemberi beasiswa lah gitu coach ya. Oh, jadi kan ntar kita ada disuruh buat esai ya, jadi salah satu syaratnya. Nah, salah satu syarat terpenting. Jadi kalau kita buat esai itu biasanya ditanya kenapa kamu pengen kuliah lagi, kenapa jurusan ini gitu kan, kenapa di negara ini, kemudian apa yang udah kamu kontribusiin untuk negara kamu. Nanti setelah tamat, kamu pengen jadi apa? Nah, ini kan penting kan, yang tadi big why itu. Jadi kalau kita udah tahu big why-nya, tinggal enak nulisin di esainya kayak gitu. Jadi kita ngejual diri kita di esai itu. Gitu. Kita deskripsikan di esai itu. 1 lembar atau 2 lembar kertas itu sangat-sangat penting untuk kita bisa berbeda dari orang lain. Gitu sih. Berarti menceritakan semua tentang diri kita lah gitu coach ya. Baik personality, portofolio kita, prestasi maupun pengalaman kita gitu coach ya. Nggak semua sih, tapi cari hal-hal yang paling penting, paling urgent yang ngebuat kita itu berbeda. Nanti kan kalau di esai itu misalnya apa coach? Kalau di esai itu mereka bisa, esai itu kan kayak nyeritain kenapa kau pengen kuliah gitu. Misalkan dijelasin gitu. Misalkan aku pengen kuliah karena misalkan gini. Kalau di kasus aku pengen kuliah di ekonomi, aku pengen ngambil jurusan misalkan di ekonomi pembangunan karena aku ngerasa Indonesia saat ini lagi aktif-aktifnya mengembangkan ekonomi Islam, keuangan Islam dan zakat gitu. Aku pengen kontribusi di zakat gitu kan. Aku pengen ngembangin zakat di sini karena potensinya cukup besar, tetapi banyak orang-orang yang masih belum aware sama potensi ini gitu. Jadi aku pengen sekolah lagi, pengen ngembangin ini gitu, ngambil jurusan ekonomi tapi ekonomi pembangunan. Biar supaya jangan omong kosong gitu kan. Berarti harus ada bukti kan. Jelasin aku jelasin. Aku udah punya pengalaman kerja di lembaga zakat seperti ini. Jadi ketika kita ngomong itu ada legitimasi yang kita kasih ke mereka. Aku punya kerja, aku udah punya pengalaman gitu. Itu makanya penting pengalaman
kerja atau pengalaman organisasi gitu loh. Jadi ketika kita ngomong, kita nggak ngomong doang gitu. Ada bukti kalau kita udah kontribusi gitu kan. Misalkan aku udah pernah kerja di sini, jadi aku tahu kondisinya seperti apa. Jadi aku pengen kontribusi di sini gitu. Setelah balik aku pengen jadi apa kayak gitu sih. Itu sih yang paling penting. Jadi kan yang ngelamar tuh banyak ya, ribuan bahkan sampai ribuan dan sebagainya. Jadi untuk membedakan kita dengan orang lain, ya cuma di lembaran essay sama CV itu nanti gitu. Itu paling penting. Kalau aku bisa bilang itu ibaratnya 70% lah, 75% lah. Kalau menurut aku yang paling cukup signifikan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak seperti itu. Gitu. Nah teman-teman sendiri sambil kita mengobrol ini, nah buat para sobat muda yang menyaksikan live ini ataupun nantinya, silakan yang mau bertanya tentang apapun ke Coach Iswadi mengenai kuliah ke luar negeri ataupun meraih berbagai beasiswa ataupun pengalaman hidupnya di sana atau perjuangan meraihnya, silakan langsung aja ketik di komentar, langsung tanya ke orangnya nih, mumpung karena kita juga waktu terbatas ya, karena di Instagram kita hanya sekitar sejaman doang. Nah, jadi kita manfaatkan waktu Coach Iswadi benar-benar gitu. Nah, so Coach, sebelum kita nanya lagi nih, balik lagi tentang impian ke luar negeri ataupun beasiswa atau perjuangannya, kita pengen tahu nih kabar Coach di sana. Kira-kira perbedaan kehidupan atau budaya ngerasain nggak Coach di awal-awal kayak homesick gitu, atau ngerasain kerinduan dengan rumah atau gimana sih? Gitu. Boleh dong ceritain pengalaman awalnya Coach ketika pertama sampai di negeri Paman Sam itu gimana sih? Nah, apa sih perbedaannya gitu? Jadi pertama kali kemarin tuh nyampe sini tuh kan pas summer 2019 ya, di sama 29 Juni 2019. Itu pas summernya. Jadi musim panasnya sebenarnya panasnya 11-12 sama Medan. 11-12 sama. Tapi gerahannya itu luar biasa. Jadi karena belum terbiasa ya, jadi rasanya gosong muka segala macam. Jadi betul-betul panas banget. Jadi yang paling ngerasain tuh sih sebenarnya makanannya. Makanannya susah dulu kan. Iya, sini banyak junk foodnya. Kalau makanan instan sini banyak, tapi kalau real foodnya agak ada tapi lebih mahal aja. Jadi lebih ke makanan aja sih, kayak Rindu makan bakso ya. Mahmud. Mahmud itu Coach depan Masjid Al Jihad Coach ya. Ya. Rindu lebih makanan sih, lebih makanan. Makan Coach ya. Jadi kalau misalnya sana banyak junk food, berarti Coach bisa dikatakan selama ini masak sendiri lah ya? Iya dong. Itu menemukan bahan-bahannya itu di sana gimana Coach? Susah nggak atau harus nyari butuh perjuangan atau gimana? Enggak susah, jangan khawatir. Sini kan banyak. Oh, ada aja. Oh, sebenarnya ada, yang penting kita bisa dan mau masak gitu Coach ya? Iya, mau belajar ya kan. Coach, ini ada pertanyaan nih dari Supaila. Saya ingin bertanya Kak, sistem pembelajaran di sana bagaimana Kak? Dan kalau udah semester akhir, bagaimana melakukan skripsi atau tesisnya? Cara-cara untuk lulus wisuda bagaimana Kak? Terima kasih. Oh, berarti lebih nanya ke proses akhirnya tuh Coach. Gimana? Kira-kira Coach? Oh iya. Jadi kalau kuliah S2, pembelajaran gitu. Khusus S2. Aku nggak bisa ngasih komen untuk yang S1 atau S3 karena belum nggak ngerasain. Kalau untuk S2 kalau kita kuliah di negara lain, misalnya nggak hanya di US, itu ada dia yang coursework atau yang enggak pakai research. Jadi kalau yang coursework itu yaudah kita cuma nyelesain mata kuliah saja kita bisa tamat gitu. Ada yang kayak gitu. Beberapa misalkan di Australia ada yang kayak gitu. Di US juga ada gitu. Tergantung program. Ada juga program yang mensyaratkan kita harus tamat dengan tesis atau research paper gitu. Jadi sama kayak di Indonesia ada tesis, ada research paper gitu. Ya ada. Jadi kayak kita bimbingan lagi, kita kayak bimbingan sama kayak di Medan juga, sama di UIN ada bimbingan dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi intinya tinggal sesuai dengan program masing-masing. Ada yang dia mensyaratkan tanpa tesis, ada yang menyaratkan pakai tesis gitu doang. Kalau di jurusan aku pakai tesis.
Oh, berarti tergantung programnya juga coach ya. Iya, benar. Coach sendiri Jadi, ini berapa lama coach? Coach sendiri berapa lama kira-kira di sana untuk S2-nya ini? kalau di program aku sih 1 tahun doang. Ini Satu agak tahun. jarang, ya agak jarang di US. Biasanya kalau di US itu minimal 1,5 sampai 2 tahun. Tapi di kampus aku 1 tahun. Gitu. Oh 1 tahun coach ya. Coach mungkin kan kalau di Amerika orang famousnya dengarnya Harvard dan lain-lain segala macam. Nah, padahal nggak banyak orang juga nggak tahu kayak Sorenton Illinois ini juga salah satu kampus terbaik gitu. Bahkan saya punya kenalan yang di Bank Indonesia aja gitu kan. Apa namanya beliau mereka yang kerja sebagai orang yang konsultan bahkan keuangan di ya pokoknya profesional gitu. Itu lanjut kuliahnya rata-rata kebanyakan di Illinois gitu. Coach boleh kasih tahu nggak tuh kayak kampus Illinois itu perbedaan tersendiri gimana sih keistimewaannya? Boleh nggak sebelum kita nih ada pertanyaan lagi nih dari teman kita, dari adik kita Az-Zahran. Gimana Coach? Jadi Boleh. sebenarnya kampus bisa kuliah di kampus kayak Harvard, Ivy League itu bagus banget gitu kan. Tapi masalahnya kan jurusan yang kamu pengen kuliah itu ada nggak di sana, bagus nggak di sana gitu sih misalnya. Kalau misalkan untuk S2 ekonomi, Harvard itu nggak nyediain S2 gitu. Jadi perlu tahu dulu. Kalau misalkan teman-teman mau S2, jadi harus tahu dulu program yang apa gitu. Cari program yang bagus itu di mana gitu kan. Di balik itu semua, aku rasa sistem pendidikan di US itu cukup merata ya, cukup merata. Ibaratnya kalau di Indonesia kan agak cukup jomplang ya. Misalkan kalau di Jawa itu bagus banget, tiba ke timur atau ke wilayah Sumatera itu agak berbeda gitu ya. Kalau di sini sih aku rasa itu mereka menyediakannya itu kayak rata gitu. Jadi meskipun dimanapun kamu kuliah ya itu bagus gitu. Itu bagus tergantung dengan kamu maunya apa gitu. Karena setiap jurusan itu punya strength point yang sendiri gitu. Kalau misalkan kamu pengen kuliah teknik bagusan di Harvard atau MIT, ya MIT gitu. Meskipun Harvard ya semua orang tahu gitu ya. Karena Harvard itu dan lain sebagainya. Tergantung kamu mau jurusan di mana. Kalau di Illinois, kampus aku sendiri sih nggak punya cukup nama besar ya di Indonesia. Nggak punya cukup nama besar di Indonesia. Tapi setidaknya meskipun begitu, kampus US pasti lebih bagus bukan lebih bagus. Setidaknya kampus US itu adalah sedikit lebih unggul gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Ada hal-hal lebih yang nggak bisa didapetin kalau kita kuliah di Indonesia gitu. Bukan berarti lebih unggul ya, hal-hal lebih yang nggak bisa kita dapetin kalau kita kuliah di Indonesia gitu sih. Berarti bisa didapat poinnya selain Big Y pertama tadi kita ya semua sebenarnya sama rata aja di sana, cuma kita harus tahu dulu jurusan yang kita inginkan, kebutuhan kita di situ gitu coach ya. Oke coach, ini ada pertanyaan nih dari adik kita wah, ini ada nanya tadi coach, kebetulan saya dari jurusan ekonomi syariah. Halo, dari mana nih kampusnya? Nah, ini ada dari adik kita Az-Zahra bertanya gini coach. Bang, gimana kalau kita tuh gak ada pengalaman apa-apa sebelumnya? Apa akan sangat kesusahan untuk menulis esai dan CV buat pengajuan beasiswa? Nah, itu gimana coach? Kita nggak punya pengalaman apapun nih, dan organisasi belum, gitu ya, kerja juga belum. Tapi kita pengen kuliah luar negeri itu gimana coach tantangannya? Kalau udah punya Big Y nggak masalah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita ada poin plusnya kalau kita ada punya pengalaman organisasi atau pengalaman kerja misalnya. Kalau kita masih fresh graduate kita pengen ngelamar beasiswa, alangkah lebih baik atau alangkah ada nilai plus kalau teman-teman itu udah ada punya pengalaman organisasi. Ibaratnya biar para pemberi beasiswa tahu juga bahwa kita itu tipenya aktif atau cuma diam aja gitu. Apa yang udah kita kasih ke orang lain gitu kan. Soalnya kan kalau kita dapat beasiswa, ibaratnya kita merayu mereka bersupaya ngasih uang yang nominalnya itu misalkan 1 miliaran gitu ya. Siapa sih yang mau ngasih boro-boro ngasih 1 miliaran untuk kita gitu kan? Siapa yang mau gitu? Kalau nggak kita itu stand out dibandingkan orang lain. Salah satunya bisa dengan kita ada kontribusi misalkan di organisasi atau kita ada pengalaman kerja dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa aja dicoba aja, nggak ada salahnya. Tapi
ada nilai plus yang mungkin membuat kita berbeda dari orang lain gitu sih. Oke, Coach ada pertanyaan juga nih. Itu kira-kira selama di US itu butuh berapa lama sih untuk beradaptasinya dengan mungkin keadaan sebelumnya itu gimana, Coach? Boleh share ke kita dong gitu. Oh, tergantung. Ini kalau perkara adaptasi tergantung individu ya, tergantung individu masing-masing. Tergantung individu masing-masing gimana sifatnya gitu. Kalau kita udah terbiasa waktu S1 misalkan di Medan atau di mana gitu, terbiasa dengan organisasi, terbiasa dengan konflik yang ada di organisasi, terbiasa dengan diskusi. Jadi itu sebenarnya cukup akan membantu ketika kita beradaptasi di sini gitu. Karena sistem perkuliahan di sini itu ya betul-betul open minded gitu loh. Beda, cukup berbeda dengan yang di Medan, khususnya di UIN Sumatera Utara. Jadi tadi penting selain kita bisa ibaratnya ngejual diri kita waktu organisasi ke pihak beasiswa, jadi sebenarnya di organisasi itu kan kita dapat soft skill ya, nggak kita dapatin waktu kita kuliah. Jadi ya kalau aku sih nggak ngerasa sok culture kali gitu, nggak ngerasa. Soalnya kalau di beasiswa yang aku dapetin, kami dapat pengayaan dulu gitu untuk gimana nangani culture shock yang akan ada. Itu sekitar 6 minggu gitu kami kumpul bareng dari sesama beasiswa dari seluruh dunia, berbagai negara. Kumpul bareng selama 6 minggu. Kita belajar bareng, kita belajar culture Amerika seperti apa, kita belajar culture orang Amerika seperti apa, kita belajar culture sistem pendidikan di Amerika seperti apa. Jadi ketika kita masuk kuliah di masing-masing kampus masing-masing, kita nggak shock, kita udah tahu ternyata sistem Amerika seperti ini gitu. Nah itu apa Coach yang lebih menonjol Coach, kira-kira boleh kita tahu nih, yang kira-kira culture di Amerika itu gimana sih budayanya? Mungkin sedikit banyak kasarin itu gimana Coach? Misalnya yang boleh kita tahu nih. Informal. Kalau di sini itu lebih senang mereka informal. Misalnya kalau di Medan ya, aku cuma bisa bilang di Medan. Kalau di Medan kita kalau gelar profesor, kita wajib profesor kan? Profesor, doktor. Misalnya profesor A, doktor A. Kalau di sini kita nggak perlu ngomong itu. Kita panggil nama doang gitu. Nama depannya, first name-nya. Misalkan Profesor Doktor ABC gitu kan. Ya kita panggil halo A gitu. Kita ngomongnya A gitu. Karena di sini mereka sangat hargai kalau sesama, meskipun dia dosen, kita mahasiswa, kita satu strata gitu. Kita tingkatannya sama-sama belajar dalam proses belajar mengajar. Bisa jadi dia salah, kita benar gitu. Ketika kita benar, dia salah, sini enak, dia open gitu. Mereka nerima banget dengan masukan-masukan yang seperti itu. Jadi masukan-masukan itu betul-betul didengar. Itu sih yang salah satunya. Oke, because sometimes you win, sometimes you learn. Right, Coach ya? Bener? Ya. Kadang kita benar, kadang kita ya harus belajar gitu ya. Nah, Coach ada juga nih pertanyaan teman kita. Nah, buat teman-teman yang mau nanya apa lagi, silakan. Kita manfaatkan waktu yang ada, kita ngobrol-ngobrol asik gitu. Nah, ini karena mereng-mereng, biar nanti kita ngupload ke YouTube juga ya, kalau teman-teman yang belum sempat boleh lihat gitu. Nah, jangan lupa subrek ya. Nah, so ada pertanyaan Coach dari Aisyah 933. Selama di sana, buat rindu negeri sendiri Kak, apa impian yang belum tercapai dalam waktu dekat ini? Hal terhebat apa yang udah dibuat, yang akan dibuat? Kita ulangi Coach ya. Selama di sana apa sih yang hal dirindukan di negeri sendiri? Apa impian yang belum tercapai dan hal hebat apa yang akan ingin dibuat nantinya gitu? So gimana Coach? Makanan yang paling dirinduin. Makanan pasti kan. Aku yakin sih berbagai orang-orang yang kuliah di negara juga pasti rindu makanan Indonesia kan. Murah meriah, bakso ya. Paling rindu itu makanan. Cari makanan murah. Gimana cari makanan murah kan di Indonesia. Apa pecel Al-Jihad. Ibu-ibu itu aja. Bakwan ya kan. Iya, pecel lah. Bakwan aduh sedep kali tuh Coach. Nah, kalau di sini mau cari yang begituan kan nggak ada ya.
Ibaratnya bakso kalau sabar menanti. ya sabar menanti Ya, sabar menanti. Aduh, dan lain nikmat. Gue sebagainya. ngomongin rumah jadi tapi kita coach. Pesan Gojek. Pesan gue. Jadi gitu sih. Jadi paling rinduin makanannya sih. Kalau aku sendiri paling rindu itu makanannya, tingkatan utama itu makanan. Terus apa? Kira-kira apa coach impian coach yang belum tercapai lagi dan hal hebat apa yang ingin coach buat nantinya? Oh, Gitu. Digabungin aja kali ya. Cerita ke kita. Mungkin ada sih setelah tamat insya Allah ada plan ya, pengen bukan pengen sih Oke, sabar teman-teman semuanya, mungkin lagi ada gangguan jaringan di sana. tempat yang cocok untuk kontribusi di Indonesia. Salah satu perusahaan di Indonesia yang aku rasa itu sangat cocok untuk kontribusi untuk di Indonesia terkait dengan bidang yang aku pengenin gitu. Karena Yang karena perusahaan ini lagi fokus-fokusnya juga kan pengembangan ekonomi Islam dan sebagainya. Jadi aku rasa ketika aku bisa kerja di sini, aku cukup punya kontribusi nih untuk Indonesia seperti itu. Oke, berarti benar-benar pulang ingin kontribusi lah untuk meningkatkan terutama di bidang ekonomi Islam sendiri coach ya, dalam pembangunan lah khususnya gitu coach ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih coach. Ada pertanyaan lagi, biaya pendidikan gimana bang? Dan biaya hidupnya di sana gimana bang? Nah, dia nanya biaya pendidikan dan biaya hidup nih coach. Mungkin kalau nggak ada beasiswa tuh gimana coach kira-kira gambarannya? Kalau nggak ada beasiswa, suka anak tuan takur yang bisa kuliah di sini. Ya, yang punya tanah di mana-mana. Iya, kalau nggak dapat beasiswa, kalau pengen kuliah misalkan dalam hal ini di US ya. US itu cukup mahal kali biaya pendidikannya. Satu semester itu tergantung ya. Kalau 6 kredit aja kemarin itu sekitar 7.000-an. 7.000 kali 14.000 berapa ya? 80 jutaan ya? 80 jutaan. 94 jutaan. Itu 6 kredit. 6 kredit itu kita harus bayar 90. sekitar 90-an. Itu di kampus aku yang kampus negeri. Kalau di kampus swasta bisa sampai satu kali lipatnya lagi atau 2 kali lipatnya lagi. Itu yang 6 kredit ya. Halo coach? $17.000. Wah, teman. Nge-hack ya? Nge-lag. Iya coach, agak-agak pending deh dikit. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita biaya pendidikan mahal kali. Jadi kalau bayangin aja satu semester itu harus ngeluarin sekitar 15.000 atau 17.000 dolar. Itu kali 14.000 itu udah berapa? Itu satu semester. Kayak kuliah doang, kita juga perlu wajib ada asuransi gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, kalau orang tuanya mampu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya dalam tanda kutip nggak mampu untuk membiayai, maka salah satu caranya itu beasiswa kan ya. Karena memang sana biaya begitu tinggi coach ya. Mahal kan. Mahal banget ya. Bisa berarti coach kayak tempat tinggal sendiri kalau ini kan kita dapat beasiswa ceritanya. Nah, itu kita juga, tempat tinggal juga ditanggung sama pemberi beasiswa coach. Iya. Atau kita yang menentukan dari kita udah dapat kayak ya mungkin cashnya kita milih sendiri atau memang udah ada tempat kiannya gitu. Khusus para penerima beasiswanya. Masing-masing beasiswa punya kebijakan yang berbeda ya Jal. Kalau di beasiswa Abang, jadi kita cuma dikasih cash doang. Jadi terserah kita mau tinggal di mana gitu. Ya tinggal pandai-pandai lah cari tempat yang murah gitu loh. Karena kan cukup mahal gitu.
Sama kalau biaya hidup tergantung sama orangnya. Kalau kita nggak mau masak ya pasti mahal kan. Satu kali makan bisa sampai 5 atau 7 dolar. Itu yang makanan junk food gitu. Kalau mau real foodnya itu sekitar 7 sampai 12-an dolar gitu. Jadi itu satu kali makan, kali 3 berapa? Kali sebulan udah berapa? Sedangkan uang beasiswa kan yang dikasih kan terbatas ya. Jadi memang harus tergantung, biaya hidup tergantung masing-masing. Kalau dia mau masak, ya cukup lah untuk jalan-jalan. Cukup lah gitu ya. Ketika waktu libur kayak semalam kan saya put papa jalan-jalan ya tempat untuk pergi ke wah seru banget nih coach. By the way ada pertanyaan lagi nih coach. Oh ya di sana UKT per semester paling murah dan paling mahal berapa bang? Nah mungkin tadi teman-teman kayaknya udah dijawab kayaknya kan, tapi udah lagi ya udah dijawab tadi teman-teman semua bahwasanya kayak persennya tuh ya kurang lebih kalau dirupiahkan sampai 90 jutaan itu kampus negeri. Kalau kampus swasta bisa 1 bahkan 2 kali lipatnya. Nah so artinya di Amerika itu biaya cukup tinggi apalagi biaya hidup, makanya kita ya harus mencari beasiswa gitu ya, berjuang untuk mendapatkan beasiswa itu. Dan untuk mendapatkan beasiswa ini juga teman-teman tadi Coach Iswadi juga ada ngomong bahwa kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita karena terbatas gitu ya. Kalau orang individunya pintar, dari uang beasiswa itu kita bisa gunakan untuk jalan-jalan juga, karena selama di luar negeri kalau hanya untuk belajarnya tapi kita nggak bisa waktu untuk liburan, artinya ya kita boleh menghargai diri kita untuk ya sesekali holiday gitu, namanya hasil dari kerja keras kita, perjuangan kita. Coach, mungkin itu pertanyaan. Coach, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman kita nih Sofia. Coach mau tanya nih, ini bacanya sambil mereng-mereng ya teman-teman. Nah, kalau di SI akan ada nilai plus jika kita punya minimal pengalaman kerja atau pengalaman organisasi. Kalau kita punya pengalaman di ekskul termasuk nggak Coach? Terima kasih. Oh mungkin ini kayaknya siswa bang. Mungkin kayaknya nanya ini siswa atau yang pengen kuliah nantinya gitu. Bentar ya, ada tukang. Oh siap. Nah mungkin teman-teman semuanya kayak Coach Iswadi tadi bilang, nih Coach, tadi mungkin pertanyaan agak mirip-mirip. Kan tadi Coach bilang pertanyaan harus ada pengalaman, kalau bisa ada pengalaman organisasi atau kerja gitu ya. Nah kalau pengalaman ekskul itu kira-kira sama nggak gitu? Ini kayaknya yang nanya ini masih siswa nih Coach. Sama sih, sebenarnya ekskul kan termasuk organisasi ya. Iya, jadi cantumin aja di CV. Jadi sebenarnya kan biasanya kalau kita ngedaftar beasiswa itu selain kita disuruh nulis esai sekitar cuma 1 lembar doang, biasanya cuma 1 lembar, tergantung beasiswanya. Kita juga kan disuruh mensubmit CV gitu kan, kurikulum vitae, daftar riwayat hidup. Di daftar riwayat hidup dicantumin aja kegiatan organisasi kita apa aja situ. Jadi bisa menambah profil diri kita gitu. Ekskul ya termasuk dari organisasi gitu. Jadi jangan khawatir gitu Coach ya. Makanya semakin banyak organisasi dan pengalaman kontribusi kita ya semakin mudah-mudahan menambah nilai jual kita lah gitu Coach ya. Tapi harus diingat juga aja. Harus balance juga kan antara organisasi sama akademik. Jangan satu timpang-tindih. Kalau bisa. Tapi tergantung individu ya, Oh, berarti kalau di kuliah kayak nilai IPK kita harus balance juga lah gitu Coach ya. Jangan juga terlalu rendah lah gitu Coach ya. Ada batasan yang memang kita jaga lah gitu Coach ya. Ya, benar. Dari kan akademik dan karena kan ada syarat IPK juga kan kalau kita ngedaftar. Kalau organisasi kita bagus banget tetapi IPK kita ibaratnya kurang bagus. Wallahu alam ya, tapi andaikan lebih bagus kalau kita bisa ngebalance-nya. Akademik bagus, kemudian Ini ada pertanyaan nih Coach. Kalau di Al-Azhar Mesir bisa dapat lebih dari 1 beasiswa. Gimana kalau di USA Bang? Oh, dia mau nanya Coach. Kalau di Al-Azhar tuh penerima misalnya 1 orang Rizal nih bisa dapat ya lebih dari 1 beasiswa. Kalau di Amerika tuh bisa nggak Coach? Itu tergantung sama tergantung sama pemberi beasiswa awal kamu gitu. Misalkan kalau yang kasus aku kan dapat dari Fulbright nih. Sama Fulbright kami kontrak
kontrak beasiswanya kami tidak diizinkan untuk ngedapatin beasiswa lain gitu. Tergantung kalau misalkan kira-kira kamu dapat beasiswa yang lain, kamu diizinkan untuk dapat beasiswa ya bisa-bisa aja gitu. Banyak kok fellowship yang bisa didapetin. Karena kalau kasus aku setahu aku karena ada kontrak seperti itu tergantung sama pemberi beasiswanya. Oke, berarti tergantung beasiswanya juga coach ya? Iya, tinggal dilihat aja. Kalau misalkan LPDP, lihat aja rinciannya. Kita boleh nggak nerima beasiswa dari pihak lain selain LPDP? Iya benar. Kalau aku sendiri sih teman-teman semuanya kayak ya masih beasiswa dalam negeri lah, beasiswa bisa S1 untuk prestasi akademik. Ya memang kayak yang ku alamin pernah dapat beasiswa dari salah satu bank syariah gitu ya. Nah itu memang kita nggak dibolehkan untuk mendapatkan beasiswa lain. Termasuk ketika saya juga dapat beasiswa dari salah satu lembaga sosial, juga ya kita nggak boleh menerima ada kontrak ya menerima beasiswa lain karena memang ya mungkin kan punya kebijakannya masing-masing. Karena kan toh kita dapat rezeki di sini, masa kita harus ngambil rezeki orang lain lagi? Mungkin ya, mereka punya kebijakan seperti itu. Tapi toh kalau ada yang mengizinkan, kenapa enggak gitu ya? Kayak ya alhamdulillah ya kita dapat diizinkan, kenapa enggak gitu. Nah so itu tergantung memang pemberi beasiswa. Mungkin di luar negeri juga kayak gitu coach ya. Nah, coach satu hal nih coach, sambil mungkin menunggu teman-teman bertanya dan waktu kita yang mungkin sebentar lagi, mungkin 10 atau 15 menit lagi. Kira-kira selama udah hampir 1 tahun di sana, apa coach yang membuka mindset atau hal yang istilahnya buat diri tuh kayak gak sabar gitu. Kayak ada pengen gini gitu. Nah untuk diri sendiri atau untuk orang-orang sekitar nantinya atau pengen pulang aku pengen gini gitu. Selain di luar yang pengen coach bilang tadi gitu. Apa yang coach dapet ini? Greget gitu coach, sesuatu yang greget gitu. Sebenarnya nggak muluk-muluk banget sih Jal, nggak muluk-muluk banget. Ibarat nggak muluk-muluk banget ngerasain ternyata Indonesia kok gini banget dibandingkan di sini. Aku pengen tinggal di sini aja, nggak gitu sih ya, abang ngelihatnya. Jadi ya udah. Maaf coach, boleh diulang coach, pending. Nge-lag ya? Hah? Gimana coach? Maaf coach, boleh diulang? Misalkan pending tadi soal. Hah? Pending ya? Nggak muluk-muluk banget, nggak muluk-muluk banget, nggak muluk. Nggak. Aku harus gini, nggak gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih ke personal development aja. Ada hal-hal yang bisa aku dapatkan di sini yang mungkin bisa aku terapkan sama akunya dulu gitu loh. Nggak muluk-muluk harus ngerasa ternyata di US begini, tiba-tiba di Indonesia kok begini banget gitu kan. Itu kan nggak etis juga kan kita ngomong gitu ya. Ibaratnya kita baru 1 tahun di US, tapi kita balik ke Indonesia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Itu kan nggak etis juga kan ya. Lebih ke pribadi dulu sih, lebih pribadi. Oke, aku misalkan dapat pembelajaran harus open minded nih misalkan, berpikir terbuka. Ya udah nanti ketika balik ke Indonesia, ya udah ketika aku nanti diskusi sama teman-teman yang berbeda pendapat sama aku, itu hal yang wajar karena kita punya kepala yang berbeda kan, pasti punya pemikiran. Misalkan begitu sih, contoh kecilnya kayak gitu-gitu aja, nggak muluk-muluk banget. Coach mungkin kan kayak kata-kata open minded ini sering kita dengar. Nah di Amerika sendiri atau negeri paman sendiri itu open mindednya sih dalam kesehariannya bisa digambarkan ya coach seperti apa gitu. Makanya sampai kita pengen open minded nanti di negeriku gitu, terutama sama diriku sendiri itu gimana coach open minded? Gambaran dari mereka. Kalau kita kan lagi diskusi tentang ada topik tertentu. Kita berbeda nih pendapat sama profesor A, dia nganggap B. Selagi kita punya argumen yang masuk akal dan bisa diterima, ya itu nggak masalah sama mereka. Mereka itu nggak ada sakit hati atau merasa sakit hati lah ya karena kita berbeda. Kalau misalkan kalau kita yang nggak open minded kan kita ngerasa kamu berbeda sama aku, kau harus sama pendapatnya sama aku, kan bisa gitu kan. Tapi sini mereka nggak, setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Tinggal gimana lagi merasionalkan pendapat itu. Jadi misalkan kalau kita di kuliahan begitu sih. Jadi setiap orang itu ya pendapatnya benar, nggak ada yang salah gitu. Nggak ada yang silly question gitu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Semua pertanyaan itu bagus gitu. Kalau di Indonesia ini kan cukup
takut ya ngasih pertanyaan. Dan bisa kan gitu, kalau misalnya kita ngasih pertanyaan dikira bodoh gitu ya, kita nggak tahu, sini nggak masalah, terserah, seorang bisa nanya, seorang bisa ngasih pendapat. Oke, berarti bisa dikatakan kayak ya 1 tambah 4 5, 2 tambah 3 juga 5 coach ya. Iya benar. Belum tentu orang juga benar, ya dia juga belum tentu salah gitu. Dan orang punya haknya untuk bersuara gitu coach ya. Benar. Oke. Dan coach, mungkin kan tadi kita cerita kayak lebih ke tadi mungkin udah yang dijalaninnya atau apanya. Banyak orang yang kita pengen lebih tahu lagi nih coach, di terakhir waktu kita live ini, kita pengen lebih tahu lagi nih sih proses perjuangannya. Nah, banyak orang yang nggak tahu atau bahkan mungkin nggak mau tahu tentang air mata yang telah jatuh coach, keringat yang telah bercucuran gitu kan. Nah, boleh nggak coach ceritain ke kita yang mungkin bisa menginspirasi bagi kita, yang mungkin menggerakkan kita bahwasanya ya kita nggak boleh berhenti gitu. Nah, sampai benar-benar kita bisa mendapatkannya. Dan coach sendiri formulanya atau ya motivasi kita tuh seperti apa? Boleh cerita nggak coach sedikit coach selama proses itu? Ya bisa tidaknya salah satu contohnya meraih sampai di titik inilah gitu coach. Itu gimana? Apa ya jalan? Sebenarnya kita udah punya big why-nya, itu udah dapat tuh motivasinya mau ngapain gitu. Kalau big why-nya cuma pengen pajang foto-foto keren di Instagram, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah saat itu. Tapi kalau teman-teman ada big why-nya itu punya hal-hal yang baik dan itu perlu diperjuangkan, pasti nanti teman-teman punya motivasi kan untuk meraih hal itu gitu sih. Tapi sebenarnya udah intinya kalau kita gagal coba lagi, jangan coba ngebandingin diri kita sama orang lain aja sih sebenarnya, karena setiap orang kan berbeda-beda, punya waktu yang berbeda-beda. Misalnya gini, ada yang sekali coba langsung lulus gitu kan, ada yang harus berkali-kali gitu. Jangan ngebandingin dia cepet banget, dia pintar banget ya, nggak seperti itu gitu. Karena untuk mendapat beasiswa itu bukan perkara pintar atau tidaknya, tapi perkara kita layak nggak, dengan sesuai nggak dengan misi dan visi beasiswa tersebut gitu sama kita. Jadi intinya tetap semangat, jangan kasih kendor aja. Oh, jangan kasih kendor coach ya. Jangan kasih Kalau kendor. gitu coach, kita ralat pertanyaan coach. Kira-kira pengorbanan apa yang coach keluarkan atau coach lakukan untuk bisa di titik saat ini? Tapi waktu tadi mungkin ya misalnya finansial atau tenaga pikiran, artinya sesuatu coach, wah aku harus, makanya berjuang kuliahnya ya nggak mau sia-sia karena aku punya big way dan alasan itu. Apa coach? Bicara soal pengorbanan. Kalau waktu udah pasti ya. Kalau waktu udah pasti. Kita butuh belajar. Misalkan belajar TOEFL. Karena kasus aku dulu itu kan, abang dulu itu nggak harus berulang kali, harus ngetes TOEFL berulang kali gitu. Harus nggak cukup 1 kali karena nilainya nggak cukup gitu kan. Jadi selain harus belajar waktu untuk belajar, finansial juga finansial juga perlu dikorbanin gitu kan. Karena kalau untuk kemarin abang itu juga sempat lah cukup mahal juga sih di salah satu di Medan. Jadi waktu dikorbanin, finansial juga dikorbanin juga. Harus tes IELTS, tes TOEFL dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, ketika nanti sudah teman-teman dapat beasiswa, insya Allah itu terobati semua. Karena nominalnya cukup banyak. Coach Rizal teringat kalau bicara pengorbanan dan juga mungkin ya sesuatu hal yang menyenangkan. Teringat Rizal, Coach pernah cerita bahwasanya di Fulbright sendiri, Coach itu bukan kandidat utama tuh. Nah, kandidat istilahnya ya cadangan lah gitu. Bahkan kandidat cadangan ini Coach kita itu pun misalnya ada kandidat cadangan 10 orang, ya 10 orang ini dipilih lagi untuk menggantikan si kawan tadi ini. Yang itu pun yang kawan ini memang nggak memenuhi syarat, yang memang dia ada hal yang dia langgar atau memang dia mundurkan diri, barulah kita berjuang lagi yang kita naik. Nah, itu gimana Coach? Boleh nggak diceritain soal itu? Jadi kalau di Fulbright sendiri itu prosesnya setelah kita wawancara kan pengumuman ya. Ada kandidat utama sama kandidat cadangan. Nah, tetap kandidat utama ini
artiannya ketika nanti dia sudah diterima kampus dan sesuai dengan budget yang ada, maka dia pasti berangkat. Kalau kandidat cadangan ini ketika dia diterima kampus, ketika dananya nggak berlebih, nggak cukup, dia nggak berangkat gitu. Nah, tetapi selama proses itu semua, kita tetap sama, kita tetap diperlakukan sama. Hanya saja ketika kita nggak ada dana berlebih dari mereka, kita nggak berangkat. Itu sih perbedaan yang untuk kandidat utama sama kandidat cadangan di beasiswa Fulbright. Kebetulan waktu kemarin aku itu, abang itu kandidat cadangan. Dalam artian ya abang cadangan, posisinya nggak menentu. Kalau kita dapat kampus pun, kalau dapat kampus tetapi dananya nggak ada, nggak berangkat juga kan. Dan kebetulan alhamdulillahnya abang dapat kampus. Kampus itu ngasih beasiswa full abang juga untuk nanggulangi beasiswa uang kuliah abang. Jadi uang kuliah di kampus ini yang nangani kampus abang. Abang dikasih betul-betul free biaya kampus. Jadi Fulbright itu cuma nanggung biaya asuransi, biaya stipend, uang bulanan dan lain sebagainya. Jadi abang dapat beasiswa dari kampus ngasih offer full untuk tuition fee-nya. Itu juga kali ya, dan kemungkinan Fulbright ada dana lebih, jadi makanya bisa masuk. Jadi intinya jangan khawatir dengan status. Berarti coach nggak hanya perasaan aja di PHP-in coach ya, beasiswa pun juga bisa di PHP-in coach ya. Bisa banget. Aduh, betul. Jadi pun ya baper jadi ya coach ya. Aduh. Malam minggu. Berarti coach malam minggu nih, para jomblo-jomblo mungkin waduh badannya. Coach mungkin ini kan kayaknya waktu kita udah hampir mau habis nih. Yep. Dan ya alhamdulillahnya coach di sana ya kampus bisa membantu kita, mensupport kita loh coach ya. Makanya Fulbright juga bisa membantu itu coach ya. So coach boleh nggak share ke kita kira-kira satu hal misalnya kayak dream planning, bagaimana menyusun impian, terutama menyusun impian ingin kuliah ke luar negeri, selain tadi mungkin coach bilang big why-nya, ini itunya, kira-kira coach sendiri punya versi seperti apa dalam menyusun itu gitu ya. Mungkin kayak anak-anak kuliahan kita atau yang akan tamat atau bahkan yang siswa tadi juga ada yang melihat bisa menyusun itu juga coach, karena kan kalau kita punya dream planning, punya peta hidup, kayaknya kita bisa jauh lebih punya arah lah gitu. Coach boleh nggak bagi kita gitu. Karena teman-teman semua boleh tahu nggak, setelah ketika saya main ke kantor coach sendiri waktu kerja dulu nih di lembaga sosial, itu di meja kerjanya itu banyak sekali tulisan loh, paper warna-warni ya. Wow, saya kalau baca itu tertantang banget gitu. Makanya ketika saya dapat paper card dari US, itu saya pajang di depan di kamar, di dinding itu. Kalau saya sengaja, saya kalau bangun tidur tuh arahnya ke sana, itu langsung naik postcard itu kayak seperti postcard itu bicara, ayo luar negeri menunggumu, jangan tiduran aja. Itu kayak wow, banget kayak coach Yodi ngomong di telinga saya teman-teman semuanya. Dan itu gimana coach, boleh nggak bagi kita tipsnya coach dalam mission dream planning? Siap. Jadi sebenarnya pasti teman-teman semua udah tahu lah ya dream planningnya mau ngapain gitu. Mungkin cuma sedikit berbagi aja. Jadi ketika udah tahu teman-teman big why-nya mau ngapain gitu kan, yang paling penting juga adalah teman-teman cari lingkungan yang ngedukung gitu. Kalau kebetulan kalau kasus aku kemarin, aku di kampus itu kami